Halo semua, terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu kalian menonton video ini di channel kami. Kali ini, aku akan menambahkan sedikit cerita tambahan dan penjelasan dari Wira pasca narasumber meninggalkan kos angker tersebut. Memang, cerita horor tinggal di kos angker sudah selesai di episode sebelumnya ini, yakni episode ke-33. Kali ini, di episode penutup ini, aku akan menceritakan ke kalian semua penjelasan ke kalian mengenai kos angker ini. Jika kalian merasa di episode terakhir sebelumnya terasa mengganjal dan kentang, mungkin di epilog inilah rasa penasaran kalian mungkin bisa terbayarkan. Pengalamanku selama menulis kembali cerita horor ini itu ada saja gangguannya. Kadang kepala bisa pusing sendiri, kadang mau mual muntah, hingga nampak bayangan sekelebat sedang berjalan di samping kita. Entahlah, ini cuma perasaanku saja, atau memang akibat nulis horor beginian jadinya ikut mengundang makhluk halus juga. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya mengenai sosok kuntilanak berwajah oriental, di episode sebelumnya tidak diceritakan secara jelas mengenai sosok tetemit ini. Kok bisa ya dikatakan berwajah oriental? Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke sudut pandang Wira selaku narasumber cerita ini. Subjek di narasi ini dari sini hingga selesai akan menjadi aku. Aku di sini adalah Wira ya, supaya kalian tidak bingung. Tak terasa, sudah beberapa hari setelah kepindahanku dari kos angker, atau mungkin lebih tepatnya kabur, aku dan adikku mulai bisa tinggal nyaman di kos yang baru. Segala sesuatunya tampak lebih aman dan normal. Akhirnya, aku mulai bisa tidur dengan nyaman. Anyway, bukan kisahku di kos baru yang akan kuceritakan kepada kalian, namun sosok unik yang dulu pernah menghantui aku. Bahkan, aku pernah bertemu dengannya tapi di alam sadar. Sosok ini adalah sosok kuntilanak berwajah oriental. Kenapa aku bisa mengatakan berwajah oriental? Berikut kisahnya. Setelah menempati kosku yang baru dan selesai menata kembali kamar kos yang baru, aku segera mengirimkan pesan WA ke adikku yang paling bungsu yang bernama Randy. Aku mengabarkan bahwa aku pindah ke kos baru. Tak lupa, kukirimkan alamat baru kos dan kukirim pula beberapa foto kondisi kamar baru yang baru saja aku tata ulang. Randy cuma bilang jika dilihat sekilas dari foto, kondisi kamar ini jauh lebih enak dilihat suasananya dibandingkan kamar di tempo hari. Terus Randy juga cerita ke aku mengenai kisah ibunya Wisnu saat dulu mampir ke kosku tempo hari. Kalian bisa lihat kisahnya di episode 31. Bahwa saat ibunya ini memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah kos lama, memang beliau tidak turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Beliau bercerita ke Wisnu, anaknya, beberapa hari kemudian. Baru Wisnu cerita ke Randy, adikku, bahwa saat duduk di mobil sembari mengamati ruang rumah dari luar, ibunya Randy mendapat beberapa vision yang masuk ke dalam pikirannya. Memang di rumah tersebut banyak sekali dedemitnya. Namun ada sosok yang terlihat jelas di mata batinnya, yakni sosok kuntilanak yang bisa merubah wujudnya menjadi sosok wanita muda berwajah seperti orang Chinese. Kata si ibu Randy waktu cerita ke Wisnu, itu kakaknya si Randy mendingan buruan pindah deh. Ikutin saja saran dari Om Slamet. Soalnya ibu melihat ada sosok yang cukup kuat di balkon lantai 2. Sosok ini jin wanita yang berwajah seperti orang Chinese. Kayaknya kalau dari yang ibu rasakan, jin ini sepertinya naksir sama kakak kamu. Takutnya entar kalau kelamaan bisa-bisa jin ini nempel terus ke kakak Randy. Dari penuturan Wisnu ke Randy, kalau semisal jin ini nempel ke aku,
Kalian jangan bayangkan nanti aku akan mati terus dibawa ke alam mereka untuk dijadikan suami. Yang ada adalah nanti aku bisa nggak laku kawin alias jadi bujang lapuk hingga tua nanti. Setiap ada wanita yang melihat aku, mereka tidak nyaman atau tidak tertarik ke aku karena ada pengaruh sosok jin yang nempel ini. Randy di pesan WA-nya juga bertanya ke aku, "Kakak pernah lihat gak sosok yang diceritakan ibunya Wisnu?" Langsung madeg hatiku saat baca pesan chat tersebut. Langsung memori di kepalaku mengingat kembali kejadian tempo hari yang dulu didatangi sosok kuntilanak berwajah oriental ini. Ingatan yang kembali di otakku adalah pertama kalinya dan sekaligus terakhir kali aku pernah bertemu sosok ini, yaitu saat hari terakhir di kosan yang lama. Seperti yang aku ceritakan di episode sebelumnya, di dalam mimpi, aku melihat sosok kuntilanak berwajah oriental ini menggedor-gedor pintu kamar, memaksa masuk. Sosok ini sempat mengibah minta masuk. Awalnya, sosok ini menyerupai gadis Chinese usia sekitar 20-an dengan wajah bulat dan pipi agak tembem. Sosok ini berambut pendek hingga sebahu. Awalnya, sosok ini berwujud seperti ini merayu mengibah minta dibukakan pintu. Karena aku tidak tanggapi, sosok ini langsung berubah seketika seperti pemaparan di episode 33. Yang ingin aku soroti berarti mimpiku yang kemarin itu betulan dong. Betulan yang datang itu setan, beneran, bukan sekedar bunga tidur. Soalnya penuturan Ibu Randy dengan mimpiku bisa sama, padahal kisah itu belum aku ceritakan ke siapapun. Aku kembali teringat cerita penjaga kos yang tempo hari pernah mengatakan di lantai 2 ada sosok hantu wanita berwajah Jepang, zaman tahun 40-an dulu. Apakah sosok yang aku temui ini merupakan hantu Jepang ini, atau sosok jin lain yang mampu mengubah wujudnya? Lalu berikutnya, ada efek lain akibat tinggal di kos angker selama 2 tahun. Indera kepekaanku meningkat akibat sering bersinggungan dengan mereka yang selama tinggal di sana. Akibat hal itu, aku memang tidak bisa melihat makhluk halus. Namun, kadang aku dapat merasakan mereka melalui rasa dan firasat. Kadang, tebakanku selalu benar. Lalu, aku bisa gampang bergidik sendiri dan bulu kuduk berdiri jika kalau di sekitarku ada makhluk halus. Bahkan sesekali mataku dapat melihat sekelebat bayangan hitam ataupun putih yang lewat jika memang ada makhluk halus di situ. Tapi itu kadang aja, padahal dulu itu aku nggak pernah seperti ini. Nah, akibat hal itulah pernah suatu malam aku pulang ke kantor. Waktu itu, aku iseng aja lewat jalan depan kos yang lama, karena jalan yang aku biasa pakai itu lagi macet. Waktu itu, aku ingat, pas melewati jalan depan kos yang lama, masih sekitaran maghrib. Awalnya, aku tidak ada pikiran apa-apa. Bahkan, pengalaman horor selama tinggal di sana pun sama sekali tidak terlintas di kepalaku. Nah, saat itu aku naik motor, memacu motor dengan pelan karena jalanan juga ternyata agak padat, namun tidak macet. Anehnya, pas aku sudah di depan kos yang lama, tiba-tiba sekujur badanku bergidik sendiri, bahkan kudapati bulu kuduku berdiri sendiri tanpa aku sadari. Yang lebih anehnya lagi, nggak tahu kenapa, aku itu seolah tertarik untuk menengok ke atas melihat ke arah balkon lantai 3. Yang bikin serem, bahkan aku sejak kejadian itu sampai sekarang, aku tidak akan lagi melewati jalan depan kos lama. Aku melihat sosok seperti kuntilanak putih dengan rambut aut-autan, namun bagian jidatnya agak botak, sedang duduk di sebuah singgasana coklat dengan bantalan kursi berwarna merah marun. Yang aku lihat sih sekilas, namun firasat di hatiku mengatakan memang ada sosok seperti kuntilanak berwajah kurus tengkorak sedang duduk di singgasana di balkon tersebut. Lalu muncul naluriku mengatakan, cepat lari,
sebelum ketahuan dan nanti ada sosok yang ngikutin sampai rumah. Nggak tahu kenapa, pokoknya ada dorongan rasa takut dan harus kabur secepatnya dari situ. Aku pun langsung dengan cepat memacu motor melewati kos dengan cepat. Pokoknya jangan sampai kelihatan. Nah, ceritanya belum selesai sampai di sini. Keesokan paginya, aku yang masih penasaran dengan kejadian semalam, mencoba melewati depan kos lagi. Kali ini, aku memacu dengan pelan motorku sembari melewati kos lama. Aku tuh penasaran, kok kemarin malam bisa ketakutan dan melihat penampakan seperti itu. Aku mencoba berpikir logis, apakah aku ini sebenarnya tanpa aku sadari trauma atau ketakutan sehingga berhalusinasi. Pas aku melewati dengan pelan depan kos lama, gak tahu kenapa, sensasi bergidik dan bulu kuduk itu bisa berdiri sendiri. Ini terjadi jika pas di depan kos lama. Namun jika sudah melewati kos lama, sensasi ini hilang. Yang bikin shock itu adalah aku baru sadar. Ternyata di balkon lantai 3 ada satu buah kursi kosong berwarna merah sedang diletakkan di balkon tersebut. Kursi itu baru kelihatan di pagi itu, mungkin karena sudah terang ada sinar matahari. Berarti yang kemarin malam aku lihat betulan dong, pikirku saat itu. Soalnya kemarin malam itu kondisi gelap, bahkan aku tidak melihat ada kursi di balkon tersebut. Terus yang bikin syok lagi, warna merah kursi tersebut sama persis seperti warna singgasana yang aku lihat kemarin malam. Cuma yang membedakan adalah kursi singgasana yang aku lihat kemarin lebih besar dengan sandaran belakang kursi yang tinggi mendekati plafon. Yang lebih apes lagi, ternyata mas penjaga kosnya juga lagi di depan rumah kos. Dia lagi siap-siap keluar dari rumah naik motor. Dia menyapaku, bahkan menawari aku. Kalau nggak betah di kos yang baru, bisa balik lagi ke sini. Entar kamar masnya yang lama saya kosongin buat masnya. Dalam hatiku, ogah, gak bakalan gue balik lagi ke situ. Ogah, amit-amit dah. Terus dia sempat cerita sekilas, katanya istrinya pas lagi bersih-bersih kamarku yang lama. Di pagi hari, katanya, dia melihat mumun di dalam kamar. Wadaw, serem bener batinku. Gitu kok malah nawarin balik lagi. Nah, karena kejadian di pagi itulah, aku putuskan mulai detik itu hingga seterusnya aku tidak lagi melewati jalanan depan kos lama. Selain itu, setelah aku pindah keluar dari kos ini, aku pernah mendapat cerita dari salah satu teman kos yang dulu pernah tinggal di situ. Ternyata, dia juga sudah pindah keluar kos. Beberapa bulan setelah aku cabut, dia juga keluar kos. Dia cerita, kondisi kos terakhir setelah dia pindah keluar, ternyata katanya sekarang kosnya makin sepi, nggak kayak dulu. Dibilang penuh juga enggak, tapi dibilang kosong juga enggak. Pokoknya ya gitu, sepi aja. Terus juga anak-anaknya banyak yang keluar masuk pada nggak betah semua. Bangunannya juga makin terasa kumuh dan gelap. Namun ada 3 anak yang seangkatan denganku dulu waktu tinggal di sana. Jadi mereka ini masuk ke kos angker barengan dengan aku dan hingga kini masih awet di sana. Entahlah, seperti yang aku katakan, aku tidak mau seujon mengatakan bahwa pemilik kos ini pelaku pesugihan yang mencoba menumbalkan para penghuni kosnya. Karena kembali lagi tidak ada buktinya, dan ini hanya praduga saja untuk menambahkan bumbu cerita horor ini. Kalau soal pemilik kos yang hobi klinik dan memiliki beberapa koleksi pusaka, ya itu benar. Namun soal jin pusaka yang betah tinggal di kosan, aku nggak tahu dan nggak bisa jawab. Karena cuma bisa dengar sebatas rumor belaka tanpa dasar. Namun aku bisa ambil pesan moral bahwa jangan sekali-kali bermain-main dengan yang namanya gaib. Selain nyawa bisa jadi taruhannya, amalan dan pemeliharaan mereka juga susah dan merepotkan. Salah-salah bisa berbalik menyerang ke diri sendiri. Sekian ceritaku ini. Ini adalah salah satu pengalaman hidupku yang aku akan ingat, dan semoga kisahku ini menghibur kalian yang mampir dan mendengarkan ceritaku ini.